Pernah nggak sih Anda bayangin gimana raksasa retail dunia itu tahu persis kalau besok bakal ada 10.000 orang yang nyari payung merah di kota Anda? Iya, kayak sihir ya kelihatannya. Bener, kayak sihir. Dan dari 10.000 payung itu, gimana mereka mastiin nggak ada satu pun yang jahitannya lepas atau rangkanya patah pas Anda buka di tengah hujan deras? Itu dia tantangannya. Nah, hari ini di meja kita udah ada setumpuk literatur tebal tentang manajemen operasional. Plus ada dokumen silabus atau RPS, rencana pembelajaran semester minggu ke-6. Misi penjelajahan mendalam kita kali ini bakal fokus ke dua materi pokok, yaitu peramalan atau forecasting dan TQM. Total Quality Management. Betul, kita bakal bongkar rahasia dapur mereka. Gimana menurut Anda? Kalau dilihat dari luar, emang kelihatannya kayak, mereka punya bola kristal gitu ya. Padahal dari literatur yang kita kaji, ini murni masalah perhitungan yang super presisi. Perhitungan matematis ya? Matematis banget. Semua proses operasi perusahaan raksasa itu bertumpu pada dua pilar utama yang benar-benar nggak bisa dipisahin. Pertama, kemampuan memprediksi masa depan. Dan kedua, Kemampuan mengunci kualitasnya. betul sekali mengunci kualitas proses. Bayangin aja, pabrik itu kan nggak bakal berani nyalain satu mesin pun atau beli satu skru pun kalau mereka nggak punya gambaran jelas tentang apa yang bakal mereka hadapi di pasar besok. Berarti kita harus mulai dari tahap yang paling awal banget dong. Siklus awalnya, yaitu peramalan atau forecasting itu tadi. Ya, forecasting. Tahap paling krusial. Tapi maksud saya, emangnya mereka cuma duduk manis ngelihat grafik penjualan tahun lalu, terus sekedar narik garis lurus buat nebak angka tahun ini? Kayak, oh tahun lalu 1.000.000, tahun ini 1.100.000 gitu. Oh, nggak sesederhana itu. Jauh lebih kompleks dari sekedar narik garis lurus. Di RPS dan literatur ini, itu disebut sebagai manajemen permintaan. Oke, manajemen permintaan. Ya, peramalan itu sebenarnya pemikiran matematis yang sangat-sangat terstruktur. Perusahaan pakai teknik kuantitatif buat nerjemahin data masa lalu menjadi keputusan hari ini. Contohnya kayak gimana tuh tekniknya? Misalnya, mereka pakai analisis runtun waktu atau time series. Nah, metode ini berasumsi kalau apa yang terjadi di masa lalu itu bakal berulang. Jadi mereka nyari pola musiman. Kayak jualan sirup pas bulan puasa gitu ya? Nah, persis. Terus ada juga yang pakai moving average atau rata-rata bergerak. RAK itu fungsinya buat apa? Tujuannya itu buat meratakan lonjakan data yang tiba-tiba. Biar perusahaan nggak langsung panik kalau ngelihat ada satu anomali penjualan harian. Mereka lebih fokus ngelihat tren jangka panjang yang sebenarnya. Ah, paham. Jadi moving average ini kayak nyaring noise atau gangguan dari data aslinya ya, biar kelihatan pola murninya. Tapi tunggu, kalau misal mereka butuh prediksi yang jauh lebih spesifik, yang ada faktor luarnya gitu, gimana? Nah, kalau udah butuh yang lebih kompleks, mereka pakai analisis regresi. Regresi. Beda sama time series yang cuma ngelihat waktu, regresi ini nyari hubungan sebab akibat antar variabel. Hubungan sebab akibat, oke. Bisa kasih contoh? Misalnya gini, mereka menghitung korelasi pasti antara kenaikan anggaran iklan di media sosial sama persentase kenaikan permintaan produk. Oh, wow. Jadi, kalau mereka mutusin buat nambah anggaran iklan, katakanlah 1 miliar rupiah, model regresi ini udah bisa memprediksi seberapa banyak sih produk tambahan yang harus disiapin di gudang buat antisipasi lonjakan pembeli. Tapi, sebentar deh. Dunia nyata ini kan berantakan banget ya, sangat dinamis. Gimana kalau tiba-tiba ada kejadian yang benar-benar tak terduga? Kejadian seperti apa misalnya? Ya kayak tiba-tiba ada figur publik yang ngeboikot produk mereka di Twitter. Atau ada krisis rantai pasok global karena kapal nyangkut di terusan. Gitu. Rumus regresi dan data historis tahun lalu kan nggak bakal bisa nangkap kejutan pasar yang berubah cuma dalam semalam. Betul, nggak bakal bisa. Menggantungkan nasib perusahaan bernilai triliunan pada masa lalu tuh, kedengarannya sangat berisiko kan? Emang sangat berisiko. Apalagi kalau peramalan itu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dan justru itulah poin kuncinya. Maksudnya? Dalam literatur operasional, peramalan itu selalu diiringi sama satu pemahaman mendasar. Ramalan itu hampir pasti mengandung margin kesalahan. Pasti ada errornya. Oh, jadi mereka udah sadar dari awal kalau itu bakal meleset. 100% sadar. Tujuan utama forecasting itu bukan buat jadi peramal sakti tanpa celah, tapi buat ngebangun pondasi awal.
Oke. Nah, begitu pondasi ini kebentuk, manajemen operasi harus segera nopang angka ramalan tadi pakai perencanaan kapasitas yang super fleksibel dan responsif. Masuk akal, masuk akal. Berarti buat Anda yang lagi dengerin, anggaplah peramalan ini kayak ngecek aplikasi ramalan cuaca sebelum piknik ya. Analogi yang bagus. Aplikasi mungkin bilang besok bakal hujan deras. Kita tahu akurasinya nggak 100%. Hujannya bisa juga cuma gerimis atau malah badai-badai beneran. Tapi tugas perusahaan bukan buat berdebat sama awan kan? Tentu nggak. Tugas mereka tuh nyiapin sistem buat merespons seberapapun volume air yang bakal turun. Nyiapin payung atau tendanya. Persis banget. Nah, respons nyiapin tenda inilah yang diatur melalui perencanaan kapasitas. Oke, kita masuk ke materi berikutnya nih. Gimana tuh prosesnya? Begitu angka ramalan dari forecasting tadi keluar, manajemen operasi bakal nerjemahin itu ke dalam Master Production Schedule atau MPS. MPS, jadwal induk produksi ya? Iya, jadwal induk produksi. Ini merinci semuanya secara detail. Kalau peramalan bilang, kita butuh 10.000 unit bulan ini, MPS bakal memecahnya jadi sangat konkret. Dibagi per minggu gitu maksudnya? Betul. Misalnya 3.000 unit di minggu pertama, 2.000 unit di minggu kedua, dan seterusnya. Tapi jadwal di atas kertas itu kan harus dihadapkan sama realitas fisik pabriknya kan? Kayak mesinnya sanggup? Nggak? Pekerjanya ada berapa? Ya, disitulah fungsi dari CRP masuk. CRP. Apa kepanjangannya? Capacity Requirement Planning. CRP ini tugasnya nguji jadwal MPS tadi ngelawan realitas di lapangan. Nguji gimana tuh? Kalau MPS nuntut pabrik bikin 3.000 unit di minggu pertama, CRP bakal ngecek, total jam kerja mesin kita sanggup nggak? Terus jumlah pekerja shift kita cukup nggak? Terus, kalau ternyata dari hitungan CRP kapasitas maksimal pabrik, cuma bisa 2.500 unit gimana? Kan kurang 500 tuh. Kalau gitu, manajer operasi harus cepat ambil keputusan. Opsinya berarti nambah kapasitas sementara ya, mungkin nyuruh karyawan lembur, atau lempar sebagian kerjaan ke pabrik subkontraktor? Ya, itu langkah penyesuaian awal yang paling umum, nambah jam lembur atau subkontrak. Tapi, kalau biaya lembur ternyata terlalu mahal atau nggak ada subkontraktor yang sesuai standar kualitas mereka, Opsi terakhirnya apa? opsi terakhir yang nggak bisa dihindari, ya MPS-nya yang harus direvisi. Rencana awal di atas kertas harus ngalah sama batas kapasitas fisik perusahaan. Oke. Kebayang sekarang. Jadi, kita udah punya jadwal yang disesuaikan sama kapasitas mesin dan tenaga kerja. Tapi, ini malah memunculkan masalah baru di kepala saya. Masalah apa tuh? Pekerjanya siap, mesinnya udah dinyalain. Tapi, gimana sama bahan bakunya? Maksud saya, memproduksi ribuan barang itu kan berarti harus ngelola jutaan komponen kecil kan? Wah, bener banget. Itu kerumitan tingkat tinggi. Iya kan? Nggak mungkin mereka cuma beli bahannya ngira-ngira. Tentu nggak. Buat nanganin kerumitan luar biasa itu, sistem bakal beralih ke MRP, Material Requirement Planning. MRP. Oke, ini istilah baru lagi nih. Sistem ini tuh sangat terperinci dan berlapis. MRP bertugas ngebongkar produk akhir menjadi bagian-bagian terkecilnya. Proses pembongkaran data ini disebut exploding. Exploding. Terus panduannya apa buat nge-explode produk ini? Mereka pakai yang namanya Bill of Materials atau BOM. Bill of Materials. Berarti ini ibarat resep masakan ya? Tepat. Mari kita pakai analogi dapur lagi, biar gampang dipahami. Bayangkan Anda yang lagi dengerin, lagi merencanakan pesta makan malam besar. Ramalan awal Anda, tamu yang konfirmasi hadir itu ada 50 orang. Oke, 50 porsi. Ya, Anda butuh 50 porsi steak. Nah, Bill of Materials, Anda mencatat kalau satu porsi itu butuh 1 potong daging, 10 gram garam, sama 2 batang asparagus. Berarti, exploding itu proses ngaliin resep dasar tadi dengan total pesanan, kan? Jadi Anda tahu persis butuh 50 daging, 500 gram garam, dan 100 batang asparagus. Analogi yang sangat fungsional, sangat pas. Nah, setelah Anda tahu total kebutuhan kotornya tadi, MRP bakal masuk ke tahap berikutnya yang namanya netting. Netting. Perhitungan kebutuhan bersih. Iya,
kebutuhan bersih. Sistem nggak bakal langsung buta mesen 50 daging ke pasar. Sistem akan ngecek inventaris Anda saat ini dulu. Oh, ngecek kulkasnya dulu ya? Itu. Oh, di kulkas ternyata masih ada sisa 15 potong daging. Berarti kebutuhan bersih atau netting Anda sekarang tinggal 35 potong daging aja. Wah, efisien juga ya. Terus saya baca di dokumen RPS ini ada istilah loting. Loting ini penentuan ukuran pesanan. Berarti ini soal seberapa banyak kita seharusnya beli sekaligus dari supplier ya? Benar sekali. Meskipun dari hitungan netting tadi Anda butuh 35 potong daging, supplier daging di pasar itu mungkin cuma jual dalam bentuk paket atau lot. Nggak bisa beli eceran gitu ya? Betul. Katakanlah satu lot isinya 20 potong. Jadi Anda harus mutusin ukuran pesanan atau loting yang paling optimal. Dalam kasus ini, ya Anda terpaksa beli 2 lot, yang berarti 40 potong daging. Sebentar deh. Dari tadi kita ngomongin perhitungan yang ketat banget. Kalau perhitungan ini emang seribet itu, kenapa manajemen operasi nggak main aman aja sih? Main aman gimana maksudnya? Ya beli aja 100 potong daging dari awal, terus simpan di freezer gede. Kalau ternyata ada tamu tambahan, atau ada daging yang jatuh ke lantai, kita kan punya cadangan. Kenapa manajemen persediaan harus dihitung setipis dan seketat MRP ini? Bukannya nyimpen stok berlebih itu jaring pengaman paling logis ya, biar produksi nggak mandek? Itu insting dasar yang sangat wajar ya, sangat manusiawi. Tapi, salah. disitulah banyak perusahaan terjebak, dan akhirnya kehilangan margin keuntungan mereka. Masa sih? Iya. Dalam manajemen operasi ya, ada hukum tarik ulur yang benar-benar nggak bisa dihindari terkait inventaris. Kalau Anda menumpuk bahan mentah, kayak 100 potong daging tadi, itu memang meminimalisir resiko kehabisan stok. Aman dong berarti produksinya? Produksi aman, tapi itu melahirkan monster baru, biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya penyimpanan? Maksudnya biaya fisik buat sewa gudang gitu? Jauh lebih dari sekedar sewa gudang. Kalau pakai analogi Anda tadi, Anda butuh freezer yang jauh lebih besar. Freezer gede itu makan daya listrik yang tinggi banget tiap bulan. Iya juga ya. Belum lagi Anda butuh asuransi buat resiko daging itu rusak, dicuri, atau basi sebelum dimasak. Dan yang paling fatal dari kacamata bisnis? Apa tuh yang paling fatal? Uang tunai perusahaan Anda membeku. Literal membeku dalam bentuk tumpukan daging di gudang. Modal miliaran itu kan seharusnya bisa diputar buat riset produk baru atau biaya pemasaran, tapi malah tertahan sebagai barang fisik yang diam. Wah, mind-blowing nih. Saya baru mikir sampai ke sana. Jadi uangnya mati ya di gudang. Betul, uang mati. Tapi kalau kita motong biaya penyimpanan ini dengan cuma beli bahan baku pas-pasan banget, sebut aja pas 35 potong tadi, kita kan berisiko kehabisan bahan di tengah jalan. Benar. Kalau bahannya habis, mesinnya nganggur, pekerjanya gabut, terus pembeli pasti marah karena pesanannya terlambat datang. Tepat sekali. Itu melahirkan biaya yang namanya shortage cost, atau kerugian dari hilangnya kesempatan jualan. Jadi ini ibarat buah si malakama dong. Dua biaya ini saling bertolak belakang. 100% bertolak belakang. Biaya penyimpanan bakal meroket kalau stok banyak. Tapi sebaliknya, biaya kekurangan pesanan atau shortage cost bakal naik tajam kalau stok sedikit. Terus jalan keluarnya apa biar nggak terjebak di dua-duanya? Untuk nyari jalan tengah yang paling manis, ilmu manajemen operasi pakai perhitungan EOQ. EOQ, Economic Order Quantity? Benar, EOQ ini pada dasarnya adalah rumus matematika sakti buat nyari titik temu paling efisien. Titik temu antara dua biaya tadi? Iya, titik terendah di kurva di mana biaya memesan barang dan biaya menyimpan barang ada di level yang benar-benar minimum. Hitungan EOQ ini memastikan perusahaan bisa beroperasi dengan efisiensi finansial paling tinggi. Oke. Jadi kita udah ngitung bahan baku setipis dan seefisien mungkin pakai MRP dan EOQ ini. Tapi sadar nggak sih, ini tuh memunculkan situasi yang super rentan. Rentan gimana? Gini, kalau kita nyimpen bahan mentah pas-pasan, tanpa banyak jaring pengaman atau cadangan di gudang, berarti sistem kita sama sekali nggak punya ruang buat toleransi kesalahan kan? Lanjut. Kalau misal ada satu barang yang diproduksi cacat, atau balik ke analogi kita, ada satu potong steak yang hangus dimasak, seluruh sistem langsung kacau balau, karena kita nggak punya daging pengganti di freezer. Mau nggak mau, tamu ada yang nggak makan. Di titik inilah mereka mutlak harus mengunci kualitas kan?
biar nggak ada yang cacat sama sekali. Kesimpulan yang luar biasa tajam itu tepat sekali. Jadi nyambung semua nih. Sangat nyambung. Ketika perusahaan ngerampingin persediaannya sampai level minimum, satu tingkat cacat kecil aja bakal menjalar kayak efek domino, merusak seluruh rantai produksi. Karena mereka nggak punya buffer, nggak ada bantalan. Betul. Makanya perhitungan matematis canggih kayak MRP dan EOQ tadi nggak bakal bisa jalan kalau nggak didampingi sama pilar kedua kita hari ini, Total Quality Management atau TQM. TQM. Wah, akhirnya kita masuk ke materi pokok yang kedua. Tapi jujur ya, kalau dengar kata manajemen kualitas, kebanyakan orang tuh mikirnya cuma soal sekelompok inspektur kualitas yang berdiri di ujung jalur perakitan pabrik. Inspektur QC ya? Iya, QC. Kerjanya meriksa barang satu-satu pas sudah jadi, terus ngebuang yang rusak sebelum dikirim ke pembeli. Bukannya TQM yaitu? Justru itu pola pikir lama yang benar-benar ingin diberantas sama literatur TQM ini. Oh ya? Terus konsep sebenarnya gimana? Konsep ini banyak dipengaruhi sama tokoh besar manajemen, W. Edwards Deming. Beliau mengubah paradigma dunia industri. TQM itu bukan sekedar departemen inspeksi di tahap akhir. Terus, apa dong? TQM adalah filosofi terpadu. Fokusnya digeser drastis. Dari yang awalnya sekedar menemukan cacat di akhir, menjadi mencegah cacat dari awal. Mencegah dari awal. Iya, proses ini melibatkan yang namanya perbaikan berkelanjutan. Kalau di Jepang istilahnya Kaizen, serta sistem kendali mutu statistik kayak Six Sigma. Tunggu, Six Sigma. Saya sering banget dengar buzzword ini di dunia korporat atau LinkedIn. Tapi apa sih artinya di lapangan produksi? Kalau bicara statistik, Six Sigma itu menargetkan tingkat cacat yang sangat ekstrim, sangat mendekati sempurna. Seberapa ekstrim tuh? Hanya 3,4 cacat dari 1 juta peluang. Hah, 3,4 dari 1 juta? Iya, artinya kalau pabrik Anda memproduksi 1 juta payung, sistem Anda harus dirancang sedemikian rupa sehingga maksimal cuma ada 3 atau 4 payung yang jahitannya sedikit meleset. Wow, gila sih itu. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan kayak gitu, kontrol kualitas nggak bisa cuma ditaruh di akhir. Kualitas harus ditanamkan ke dalam setiap inci proses kerja, mulai dari milih pemasok sampai pengiriman akhir. Konsep di atas kertasnya sih masuk akal banget ya. Tapi, mari kita bicara realitas di lapangan ya. Silakan. Salah satu prinsip utama TQM yang sering digaungkan itu kan bunyinya, kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Dari mulai CEO sampai ke petugas kebersihan pabrik. Ya, itu slogannya. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang lihat dinamika organisasi ya, kalau ada suatu tugas krusial yang disebut sebagai tanggung jawab semua orang, ujung-ujungnya malah jadi nggak ada satupun yang ngerasa bertanggung jawab. Semua orang bakal saling lempar kesalahan kalau ada cacat. Gimana caranya perusahaan bisa benar-benar menjamin filosofi tanpa cacat ini jalan di lapangan? Itu pertanyaan yang valid banget. Iya kan? Tanpa harus ngelakuin micromanaging yang melelahkan. Masa harus naruh mandor galak yang melototin punggung setiap pekerja setiap detik? Keraguan Anda itu sangat beralasan. Dan jawaban atas dilema itu terletak pada standarisasi sistem operasi dan penerapan Lean Management. Lean Management, gimana tuh cara kerjanya? Konsep dasarnya gini. Anda tuh nggak ngebangun kualitas dengan cara nyeramahin atau nasehatin pekerja buat tolong ya kerjanya lebih hati-hati. Nggak gitu. Terus gimana? Anda membangun kualitas itu ke dalam desain proses kerja itu sendiri. Istilah teknisnya quality in the design process. Maksudnya, proses kerjanya itu yang bertindak sebagai inspektur, bukan manusianya. Tepat sekali. Anda merancang sistem kerja yang secara otomatis mencegah manusia ngelakuin kesalahan. Ini disebut konsep anti penyimpangan atau foolproofing. Foolproofing. Bikin sistem yang anti bodoh gitu ya? Kasarnya gitu. Balik lagi ke analogi dapur ya biar gampang. Anda kan nggak mungkin nyuruh asisten koki ngukur potongan bawang setebal 2 mm pakai penggaris manual. Tiap hari ribuan kali potongan. Pasti ada melesetnya lah. Nah, Anda nggak perlu ngawasin dia terus. Anda cukup ngasih dia alat pemotong khusus yang ruang pisaunya udah dikunci mati di ukuran 2 mm. Oh, oke. Jadi alatnya yang ngatur. Iya, asisten koki itu bahkan nggak bakal bisa motong dengan ketebalan yang salah, walaupun dia lagi ngantuk atau lelah sekalipun. Sistem alat itulah yang ngambil alih kontrol kualitas dari tangan manusia. Ah, elegan banget solusinya. Jadi beban kesempurnaannya itu dipindahin dari pundak pekerja manusia yang gampang capek ke rancangan sistem fisiknya. Benar. Mesin atau alur kerja itu sendiri yang bakal otomatis nolak input kalau ada yang salah. Menarik.
Dan ini dibarengi sama penghapusan waste atau pemborosan gerakan dalam konsep lean management tadi. Pekerja juga dikasih yang namanya employee empowerment. Pemberdayaan pekerja ya? Kalau misal pekerja lihat alat pemotong bawang itu mulai tumpul dan berisiko bikin hasil potongan jelek, mereka dikasih wewenang penuh buat mencet tombol stop, mematikan jalur operasi saat itu juga sebelum kesalahan massal terjadi. Nggak perlu nunggu persetujuan manajer? Nggak perlu. Jadi kualitas tinggi itu muncul sebagai hasil otomatis dari sistem yang dirancang secara sempurna sejak awal. Oke. Pikiran saya sekarang udah mulai menghubungkan semua titik dari awal sampai akhir nih. Tapi, jelas dong, ini memicu satu kontradiksi besar di kepala saya. Merancang alat otomatis yang foolproofing, merekrut pelatih master Six Sigma, merombak pabrik buat proses lean, semua ini kedengarannya butuh investasi modal yang sangat-sangat mahal di awal. Emang nggak murah? Nah, ada pameo klasik kan? Ada harga, ada rupa. Berarti kalau perusahaan mengejar kualitas tanpa cacat sampai level ekstrim kayak gitu, mereka terpaksa harus naikin harga jual produknya secara drastis dong buat nutupin biaya sistemnya. Nah, apa yang paling menarik dari ilmu manajemen operasional adalah gimana disiplin ilmu ini ngebongkar pameo klasik itu. Maksudnya ngebongkar. Kualitas tinggi, kalau dicapai melalui perbaikan proses fundamental kayak yang kita bahas tadi, justru nggak bikin produk jadi lebih mahal. Literatur kita memberikan satu studi kasus dunia nyata yang tak terbantahkan soal ini. Perusahaan apa tuh? Walmart. Wah, ini studi kasus yang kontradiktif nih. Sepemahaman saya, Walmart itu dikenal banget karena mereka memposisikan dirinya sebagai pemimpin harga murah, cost leadership. Betul sekali. Tebakan saya nih, mereka bisa nekan harga secara ekstrim, itu karena mereka mangkas habis biaya di gudang penyimpanan yang kita bahas di awal tadi. Jadi mereka nggak mau nanggung holding cost. Analisis Anda tajam banget. Rahasia efisiensi operasi Walmart itu berakar kuat pada eksekusi manajemen inventaris dan rantai pasokan mereka yang luar biasa ramping. Bukan dengan nurunin kualitas produk yang mereka jual. Jadi mereka nggak nyimpen barang banyak di gudang. Mereka benar-benar ngehindarin penumpukan barang yang gede dan lambat di gudang. Bayangin sistem mereka gini. Ketika kasir nge-scan, bip sebuah barang yang Anda beli, Data scan-nya langsung. data itu secara instan, real-time masuk ke jaringan informasi pusat yang terintegrasi langsung sama para pemasok mereka di seluruh negeri. Wow, langsung nyambung ke pabrik pemasoknya. Iya, jadi pemasok tahu persis detik itu juga barang apa yang laku dan berapa banyak yang harus mereka kirim buat gantiin barang di rak itu malam itu juga. Gila. Jadi mereka menciptakan aliran logistik real-time yang bikin gudang mereka tuh nyaris nggak nyimpen barang diam sama sekali. Tepat. Pengendalian biaya operasional mereka sangat radikal di sektor logistik ini. Dengan meniadakan kebutuhan nyimpan inventaris berlebih, uang miliaran dolar yang tadinya bakal membeku di gudang, Yang holding cost dari rumus EOQ tadi ya? iya, holding cost itu turun mendekati angka 0. Mereka nggak butuh sewa gudang raksasa di belakang setiap toko dan nggak banyak tanggungan barang rusak karena kelamaan disimpan. Masuk akal banget. Mereka memotong kunduangsan langsung di urat nadinya, yaitu proses aliran fisik barang. Miliaran dolar yang berhasil mereka hemat dari situ akhirnya dikembalikan ke konsumen dalam bentuk harga jual yang jauh lebih murah. Tanpa nurunin mutu barangnya. Sama sekali nggak nurunin mutu. Sangat elegan. Jadi alih-alih motong kualitas produk buat bikin harganya murah, mereka lebih milih nyisir lemak di dalam proses bisnisnya sendiri. Betul, membuang lemak operasional. Berarti mereka mengawinkan semuanya ya. Prediksi yang super akurat pakai data instan buat forecasting. Terus logistik yang disesuaikan tingkat tinggi pakai MRP dan EOQ. Dan ditutup sama sistem kerja yang minimal cacat pakai filosofi TQM. Sebuah harmoni sistem yang indah kan? Strategi yang utuh banget. Ini nyiptain diferensiasi di mana produk berkualitas tinggi bisa disajikan dengan biaya yang paling rendah di pasaran. Dan jangan lupa dengan kecepatan aliran ke pasar yang jauh lebih tinggi. Kalau peramalan permintaan, persediaan, dan kualitas udah menyatu harmonis, perusahaan bakal mencapai efisiensi absolut yang jadi keunggulan kompetitif mereka ngelawan kompetitor. Wah, sungguh sebuah perjalanan bedah sistem yang sangat padat dan mencerahkan hari ini. Mari kita tarik kesimpulan dari apa yang baru aja kita bongkar dari dokumen RPS dan literatur ini. Silahkan. Kita udah mulai dengan memahami gimana sih perusahaan itu memetakan masa depannya. Mereka menganalisis time series dan regresi matematis dalam tahap peramalan. Terus kita ngelihat gimana angka tebakan itu diubah jadi jadwal fisik nyata lewat master production schedule.
Diikuti dengan mastiin, setiap komponen kecil dihitung presisi pakai MRP dan EOQ biar nggak ada penumpukan barang boros di gudang. Betul. Dan yang paling krusial, kita sadar kalau semua efisiensi bahan mentah itu nggak bakal ada artinya kalau nggak dikunci sama filosofi desain anti cacat dari TQM dan Six Sigma. Dan Walmart membuktikan itu bekerja di dunia nyata. Ya, sebuah proses raksasa yang memungkinkan model bisnis harga rendah tapi tetap tangguh kayak Walmart mendominasi pasar global. Luar biasa. Sangat presisi rangkumannya. Tapi sebelum kita benar-benar nutup sesi hari ini, ada sebuah paradoks di cakrawala operasi bisnis yang pengen saya lempar biar bisa kita renungkan bareng-bareng. Oh, paradoks apa tuh? Silahkan, apa yang mengusik Anda dari semua literatur operasi tebal ini? Gini, sepanjang sesi kita kan sepakat ya kalau dari mulai forecasting sampai MRP, EOQ, terus kontrol cacat TQM, semuanya itu sangat berakar pada perhitungan data historis yang masif dan probabilitas statistik. Ya, full matematika dan data. Nah, hari ini kecerdasan buatan atau AI itu mulai disuntikan secara agresif ke dalam setiap lini manajemen operasi perusahaan. Oh, saya paham arahnya kemana nih. Coba Anda bayangkan, kalau sistem AI ini udah mampu menganalisis miliaran variabel pasar untuk ngeramal permintaan jauh lebih presisi dari analisis regresi buatan manusia manapun, dan kalau algoritma computer vision di kamera pabrik bisa mendeteksi cacat 1/1.000.000 milimeter, lebih cepat dan lebih akurat dari mata inspektor manusia terbaik, Wow. cobalah renungkan ini. Apakah dalam 10 atau 20 tahun ke depan, pengalaman, intuisi, dan jam terbang seorang manajer operasi manusia itu masih punya relevansi? Pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Nanya, sampai pada akhirnya sistem itu nggak lagi membutuhkan campur tangan kita sama sekali. Wah, sebuah teka-teki penutup yang benar-benar patut dibawa pulang dan direnungkan oleh Anda semua. Di saat sistem operasi bisnis kita makin berevolusi jadi kebal kesalahan atau foolproof, karena AI, barangkali ya, satu-satunya ruang bernapas yang tersisa buat manusia cuma kemampuan kita untuk mendefinisikan apa tujuan perusahaan itu sejak awal. Mungkin saja. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang udah ngeluangin waktu ngopi bareng di meja kita sambil masuk ke dalam logika rumit rantai pasokan dunia dan manajemen kualitas. Sesi penjelajahan mendalam kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Tapi pastikan Anda bergabung kembali ya saat kita menyelami lautan literatur dan wawasan baru di kesempatan mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.